Nggih, monggo menawi di majelis ada yang tanya kami persilakan. Pun nggih, pun dadi intine mek situ wonten. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, bagaimana caranya untuk menghapus dosa-dosa saya yang selama ini saya lakukan sebelum mengikuti pengajian ini? Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya menemukan seorang guru ngaji tauhid yang benar-benar saya dapat meresapi. Maka dari itu saya minta izin untuk memperdalam dan untuk meresap dalam hati saya yang benar-benar, Gus. Saya mau minta untuk mukim di sini lebih lama lagi. Saya dari Kota Banyuwangi. Dari mana, Bu? Kota Banyuwangi. Kota Banyuwangi. Iya. Ya. Nama saya Ibu Wiwit. Saya sendiri datang ke sini, Gus. Allah ya karim. Ya. Jadi saya minta, saya mau mukim di sini. Saya mau memperdalam ilmu ini, Gus. Soalnya di kampung saya tidak ada seorang guru ngaji yang benar-benar bisa diresapi dan bisa dimanfaatkan seperti ini. Dan saya banyak-banyak terima kasih, Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap diri kita manusia, ruhaniyahnya itu mesti banyak kesalahan atau dosa pada Allah. Jasad kita pernah melakukan maksiat. Lebih-lebih ruhaniyah kita. Maksiat jasmani, dosa jasmani dengan rohani beda. Kalau jasmani itu disebut dosa yang mudah diampuni Allah. Kalau dosa rohani menyangkut iman, yang disebut syirik, ini yang Allah tidak ampuni kecuali wa atubu ila bari'ikum taubatan nasuha. Apa sih taubatan nasuha? Tidak mau mengulangi lagi dengan sengaja. Artinya siapapun Anda kalau hati sudah membuka diri dan menerima risalatillah, bahasa ayat ini tadi, atau ilmu-ilmu tauhid, bisa menerima, pasti Anda tidak ingin melakukan kembali. Melakukan apa? Iman pada selain ilahun wahid. Makanya jangan heran, jenengan andai kata sudah membuka hatinya tentang risalatillah, ilmu-ilmu yang menyangkut atau ceritakan tentang daqaiqul asror, rahasia-rahasia sak lembut-lembuti ilmu Allah, rahasianya Allah, Anda tidak jenuh, bahkan selalu haus dan haus, terus. Jangan heran, itu karena bentuk kalau hati jenengan akan dibentuk Allah menjadi hati yang betul-betul taubatan nasuha. Terus bagaimana cara saya ini dosa-dosa ruhaniyah saya lebih-lebih, yaitu syirik khafi tadi bisa diampuni Allah, dan juga dosa-dosa secara jasmani. Nek cara dosane jasmani iku sing ketok wantep, tapi cilik bagi Allah. Nek dibanding dengan dosa syirik lo ya, apa? Zina, molimo, termasuk durhaka pada orang
tua. Itu secara jasmani. Lebih besar syirik niki. Dan bagaimana itu akan Allah hapus? Nanti tolong dibuka dalam surat Ali Imran ayat 31. Itu sering saya katakan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jenengan harus mengikuti apa yang pernah Rasulullah ajarkan. Apa yang Rasulullah ajarkan? Yang sekarang alladzina yuballighuna risalatillah, yang mereka sampaikan tentang rahasia ilmu Allah, rahasianya Allah, itu yang disebut dinut tauhid. Untuk bisa mengesahkan pada Allah, pada ilahun wahid. Ikuti. Bahasa ikuti pertama adalah menerima atas kebenaran apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi iki. Yang kedua, wa amilus sholihah, lakukan. Sampai sekarang itu dimudahkan. Gini loh caranya, apa kholwat. Dijabarke kholwat. Nyo, dzikir iki lakokno. Nah, ketika dzikir ini kau lakukan, maka itu disebut kholwat. Definisi kholwat atau tarkib daripada kholwat, yakfur bit-tauhid wa yu'min billah. Anda menjauhi hati ini perkara-perkara yang bersifatkan kaun selain ilahun wahid. Keluarkan kalau ada. Kalau sudah enggak ada, tinggalkan. Artinya atimu ojo gembul ambek sakliyane Gusti Allah. Urusan dohir gembul ambek bojo, anak, teman, apapun. Karena itu bagian dunia, monggo. Jasad Anda. Tapi ruhaniah Anda jangan sekali-kali gembul al-kaun. Nanti kau diseret. Gembullah, campurlah kau tiap saat dan waktu terhadap Allahnya. Caranya dzikir sirul asrar. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, kata Rasul. Jadi mengikuti tadi ada tahapan menerima ilmunya, kedua mengamalkannya dengan istiqomah. Itu maksudnya fattabi'uni, mengikuti aku. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, maka yuhibbukumullah. Allah akan menerima cintamu dan kau dijadikan sebagai habib, dijadikan sebagai kekasihnya. Disebut habib itu Pak, kalau betul-betul kekasih Allah. Makanya Anda jangan gampang memanggil orang habib lu ya. Baik dari unsur duriyah ataupun di luar duriyah. Gak mudah Pak, wong jadi habib itu. Gak 25 juta, jret, ansal sertifikat, paspor, habib. Gak mudah Pak. Pelajari dulu. Di dalam surat Ali Imran ayat 31, habib itu yang bagaimana? Habib itu jamak dugi habaib. Kalau habaib itu adalah banyak kekasih Allah. Kalau habib, kekasih Allah satu. Apa sih ciri ini kekasih Allah? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak akan terasa takut apa yang ada, ketetapan yang akan terjadi. Wala khaufun alaihim, yang kedua walahum yahzanun. Dia tidak merasa gelisah, khawatir dengan apa yang sudah Anda lakukan, yang diterjadikan. Apa yang mengecewakan, yang sudah terjadi. Anda tidak gelisah, tidak khawatir dengan apa yang sudah terjadi. Contoh, nyun sewu ya, kita sebagai seorang wanita,
Kadang-kadang banyak suami-suami kita suka orang lain. Nah, ngeten nggih? Nah, iku namanya selingkuh. Selingkuh itu perbuatan yang tidak diketahui istri. Kalau istri perbuatan yang tidak diketahui biar nggak selingkuh ngomong dulu dong. Bapak-bapak ngomong nang ibu, yang aku seneng nang kae oleh ya. Kalau nggak boleh ojo pola. Jangan diteruskan. Sama ibu yang ngono. Ngomongnya terus terang nangon Pak, gak usah singit-singitan. Pak, aku seneng ambek kae, Pak. Ya nopo? Bapak ngomong nih, ojo di ning Quran gak ono ceritane wong wedok bojone. Lho ra enek lho, Bu. Lho mboten enten. Mboten enten. Yang ada itu seorang laki-laki boleh 4. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i mathna. Boleh seorang laki-laki langsung nikah 2. Mboten 1 loh. Ayatnya langsung mathna iku loro. Jadi gak popo, tidak apa-apa ada seorang laki-laki langsung nikah pertama istri 2. Habis itu wasulata boleh 3. Lalu waruba boleh 4. Tapi terus no ayate iku, jangan mandek ning kuno. Artinya apa? Ini ayat tidak ada wakaf kalau tidak waruba. Kalau waruba baru ada wakaf. Artinya mandek. Jangan diteruskan, kalau sudah 4 jangan diteruskan. Artinya gini Pak, ini secara umum. Fa'in waruba apa terus ya? Khafidu alas khafidu. Fankihu ma tobalakum minan nisa mathna wa thulatha waruba. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jikalau kau tidak bisa menempatkan keadilan maka fawahid ya situ ae. Bahasa adil niki ulama khilaf Pak, beda pendapat. Memang syariat kabeh ngoten. Adil miturut hakikat, enak gak enak padha ae. Dikasih enak ya gak ngrutu, dikasih susah ya gak ngrutu. Dikasih enak gak enak ati gak protes nang Gusti Allah. Garwane ngomong sing gak enak, ojo Pak, ya itu jangan diteruskan. Kalau mengatakan enggak Pak, monggo, karena wong wedok iku sifatnya niku halus, nggih sampean terusno ora apa-apa. Aku gak murui lho ya, kula mung jelasno. Makanya saya katakan dengan sebenar-benarnya, Bu, Pak, wong wedok iku mboten enten kewajiban nyapa-nyapa. Masak yoga, apapun yang enggak. Bahkan tentang masalah menyusui terhadap anak, kasih susu, itu bukan kewajiban seorang wanita. Itu kewajibannya bapak. Kewajibannya bapak. Tapi walaupun seorang wanita, istri itu tidak wajib untuk bekerja, tidak wajib untuk ini itu, tapi kewajibannya seorang istri adalah nganut pada suami. Apa? Itu tadi. Apapun bentuknya, akhirnya disuruh yang tolong umbahno bajuku. Lah, nganut berarti wajib ngumbah. Begitu sampean terusno dhewe. Ngoten lho, pun. Jikalau jenengan estu betul-betul mengikuti aku kata Rasul, yuhibbukumullah, maka kau dijadikan Allah sebagai kekasihnya. Pertanyaan,
sing lagi ramai di luar, entah itu dzurriyyah atau tidak, itu Allah yang tahu ya. Manusia itu hanya memakai memutuskan itu memakai beberapa dasar, entah ilmu nasab, entah yang lain. Cuman yang memutuskan berhak itu adalah Allah. Cuman pertanyaannya, betulkah mencerminkan hatinya itu innaka ala khuluqin adim? Apa? Berbudi luhur Rasulullah. Innaka sak temene sira Muhammad iku ala khuluqin adim. Apa? Berbudi luhur. Hati yang makrifat pada Allah. Betulkah yang ngaku-ngaku Habib itu hatinya di situ? Kalau tidak, mohon maaf, jangan gampang kita manggil seseorang Habib. Apakah Habib dari negara A dengan negara B karena dasari irungi mancung, misalnya nggih, wajah iku oval, terus kupluke udeng-udenge sak tempeh. Itu tidak bisa Anda jadikan sebagai ukuran kalau itu kekasih Allah. Kalau itu wali Allah, tidak. Kalau mereka memang awalnya perbuatannya itu ada indikasi jahat, maka bila mana muncul Al-Baqarah 120 tetap bantah. Artinya dibuktikan ada pembuktian yang bukan itu Habib kekasih Allah. Tetap ada perlawanan. Ngene apa untungnya sih diceluk Habib? Apa untungnya? Belajar hikam. Anda jangan suka dipuja oleh umat, sukalah dibenci. Itu kalau dalam hikam itu gitu Pak. Sebab ketika kita masuk di dalam suka pujaan umat, kita akan terjebak di dalam diri kita, tidak mau evaluasi perbuatan ruh yang selalu menyekutukan Allah. Tapi kalau Anda suka dicaci orang, maka di situ mudah Anda mengevaluasi diri. Pokoknya ini Pak, pantas diceluk Habib kalau perbuatannya itu sudah mencerminkan dinut tauhid. Udah. Kalau jenengan estu sudah mengamalkan ajaran Rasulullah, risalatillah ini dinut tauhid, maka wa yaghfir lakum dzunubakum, ayatnya diteruskan. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa yaghfir lakum, mongko ngapura sapa Allah kum ing sira kabeh dzunubakum. Ini jamak ndugi dambun. Dambun itu dosa siji, dzunub pira-pira dosa. Akeh dosa. Mengapa di situ memakai dzunub? Karena menunjukkan kita manusia itu banyak dosa. Contoh, aku beriman kalau yang memberikan pengajaran iki dalam hatiku adalah muncul klasoni, maka aku syirik. Loh, gak kerasa toh? Dipandang wong ketoke apik wong ngaji lho dah. Tapi dalam keruhanian saya tentang risalatillah, saya telah teringgapi syirik khafi. Mengadakan ilahun wahid dalam hal yang bisa melakukan ini. Itu bukti rasa di dalam diriku, rasa makhluk yang bisa melakukan. Ibu jangan khawatir, Allah sudah menetapkan pengampunan ini dengan catatan jenengan mengikuti Kanjeng Nabi. Konteks hakikat ruhaniyah jenengan ini apa? Beriman hanya ilahun wahid. Hukum-hukum ajaran yang sudah Allah tetapkan di dalam hakikat, ani'budullaha wajtanibut taghut, ruhaniyah ini tetap mandangnya itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala,
secara jasmani walaupun campur dengan dunia. Akhirnya kalau boleh saya katakan, jadilah kau seekor ikan yang hidup di tengah lautan. Tiap saat dan waktu jasateu gembul campur dengan air garam asin. Tapi mengapa rasanya tidak asin? Kita sebab manusia nggak bisa, Pak, lepas dari pergaulan. Ibaratnya jasad ini, waktu makan ya makan, waktu minum minum. Kita di rumah tangga juga begitu, campur dengan anak, dengan istri, semuanya. Tapi ruhaniyah kita hanya campur dengan hidup. Ikan kalau tidak dengan hidup, maka ikan itu akan mati. Kalau ikan itu mati, maka disebut ikan tahu atau tempe. Ayo gorengan terus uyaono terasa asin. Padahal gembule duwilu tak ya. Ibu-ibu lo sing paham di pawon. Jadi ini asin. Tapi mengapa ikan yang sudah tidak hanya berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun yang hidup di lautan, dia itu kok enggak asin rasa dagingnya? Jawabannya cuma satu, karena ikannya hidup. Hati jenengan kalau hidup pada Allah enggak terpengaruh, Pak. Dengan kebiarin dunia enggak akan terpengaruh. Ibu jangan khawatir, itulah cara jikalau jenengan kesalahan baik secara jasmani, lebih-lebih rohani pada Allah, diampuni Allah. Itu caranya tadi. Jawabannya di surah Ali Imran 31. Bun, situ aja. Ya kayak anak kesempatan awak dhewe ngaji terus nonton. Yes, toleransi lah ngono. Nek dina Sabtu wayahe kula mboten ngaji, Sabtu niku ya aja direwuk lah ngono. Enggak. Kula mboten ten waktu jadwal ya. Ono Sabtu tok sampean. Ya wis nek mentolo ya gak apa-apa. Nggih. Pun ngoten mawon Bapak Ibu, kajian hari ini yang sudah Allah berikan terhadap kita semua, estu jenengan iki dalam kondisi istiqomah berzikir. Al-Fatihah. Akhirul kalam, ihdinas